Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Hai teman-teman, teman-teman pasti pernah mendengar tentang cerita mitos pesugihan yang dikaitkan dengan Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan di Gunung Kemukus. Daya tarik dari cerita pesugihan di Gunung Kemukus yang beredar adalah, apabila seseorang ingin terkabul suatu hal yang diinginkan, maka orang yang berziarah harus bermesraan di lokasi mitos dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya. Selama 7 kali dalam 36 hari. Sampai saat ini, pandangan ini masih dianut oleh masyarakat kebanyakan, juga sekelompok orang yang diuntungkan dengan pandangan tersebut. Banyak versi cerita Pangeran Samudro atau Pangeran Samudra. Dan akan kami bacakan beberapa versi yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Tapi ini bukan versi literatur fakta sejarah, melainkan cerita lisan masyarakat yang disebarkan dari telinga ke telinga. Versi cerita lisan tersebut meliputi versi masyarakat Kabupaten Sragen, Boyolali, Grobogan, Karanganyar, dan versi masyarakat pendatang yang bermukim di lokasi mitos cerita Pangeran Samudra dimakamkan. Disebabkan karena cerita ini cerita lisan, dituturkan turun-temurun, semakin bertambah tahun dan berganti penutur maka cerita pun banyak berubah. Dari semua versi cerita mulai dari Sragen sampai Karanganyar hampir sama, kecuali yang dari versi cerita masyarakat pendatang. Kami akan mulai dari versi masyarakat Kabupaten Sragen. Oleh masyarakat Sragen, Pangeran Samudra dikisahkan sebagai putra Raja Majapahit yaitu Raja Brawijaya V, yang terlahir dari ibu selir Dewi Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri seperti saudaranya yang lain, namun justru dibawa ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak dan belajar agama Islam kepada Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup ilmunya, Pangeran Samudra diutus untuk berguru kepada Kiai Ageng Gugur di daerah Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sampai tiba saatnya ia pulang ke Demak. Dalam perjalanan pulang, ia didampingi oleh 2 orang abdinya dan selalu menyebarkan agama Islam di setiap tempat yang disinggahinya. Dalam perjalanan pulang itulah, Pangeran Samudra jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Mendengar kabar kematian putranya, Dewi Ontrowulan memutuskan untuk mengunjunginya. Setelah sampai di lokasi tempat Pangeran Samudra dimakamkan, Dewi Ontrowulan langsung merebahkan diri di atas pusaran makam, kemudian terjadi dialog secara gaib. Dalam dialog percakapan secara gaib, Pangeran berpesan pada ibunya, kalau ingin bertemu dengannya, terlebih dahulu harus mandi membersihkan diri di sebuah sendang. Setelah mandi, dikisahkan tubuh Dewi Ontrowulan hilang entah kemana. Itulah cerita lisan Pangeran Samudra versi masyarakat Sragen. Berikutnya cerita Pangeran Samudra menurut versi masyarakat Kabupaten Boyolali. Perbedaan dari versi masyarakat Sragen dan Boyolali adalah tambahan cerita gaib pada versi masyarakat Sragen. Sedangkan pada versi cerita masyarakat Boyolali tidak ada percakapan gaib di atas pusaran makam. Pada kisah versi masyarakat Boyolali, Dewi Ontrowulan juga tidak dikisahkan hilang secara ajaib. Lebih jelasnya kisah cerita Pangeran Samudra berdasarkan masyarakat Boyolali sebagai berikut. Pada masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu ketika diperintah oleh Raja Brawijaya V, kerajaan Majapahit mendapat serangan dari kerajaan Islam Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah. Dalam serangan tersebut, Majapahit terdesak dan banyak bangsawan yang menyingkir ke daerah lain untuk mencari perlindungan. Namun salah seorang putra Brawijaya yang bernama Pangeran Samudra, dan ibu tirinya, yaitu Raden Ayu Ontrowulan, selir Brawijaya ini tidak melarikan diri. Mereka justru datang ke Demak, dan menyatakan bergabung dengan kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran Samudra dan Raden Ayu Ontrowulan diterima dengan senang hati oleh Raden Patah. Selanjutnya Pangeran Samudra diperintah untuk mencari, menjemput saudaranya yang melarikan diri. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Pangeran Samudra dan diikuti oleh para abdinya.
Dalam pengembaraannya, Pangeran Samudra akhirnya sampai di Gunung Lawu, dan bertemu dengan saudaranya yang bernama Raden Gugur yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Lawu. Setelah bertemu dengan Raden Gugur, ia akhirnya meneruskan perjalanannya mencari saudaranya yang lain. Akan tetapi setelah beliau sampai di desa Kemukus, beliau jatuh sakit. Kemudian ia menyuruh abdinya untuk menyampaikan berita perihal sakitnya kepada ibunya. Begitu mengetahui berita tersebut, Dewi Ontrowulan segera menyusul putranya. Dalam perjalanan, Dewi Ontrowulan mendengar kabar bahwa Pangeran Samudra telah meninggal. Setelah sampai tujuan ternyata kabar tersebut benar bahwa Pangeran Samudra telah meninggal dunia. Namun Dewi Ontrowulan tidak boleh melihat jenazah Pangeran Samudra sebelum mandi atau bersuci. Akhirnya Dewi Ontrowulan melakukan mandi suci di sebuah sendang di kaki gunung. Setelah mandi, Dewi Ontrowulan membuka kain kafannya dan beliau mengetahui bahwa jenazah itu benar anaknya. Seketika itu juga ia pingsan. Setelah siuman beliau berpesan apabila ia meninggal dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan satu liang lahat dengan Pangeran Samudra, kemudian ia meninggal. Itulah cerita lisan Pangeran Samudra versi masyarakat Boyolali. Selanjutnya cerita Pangeran Samudra menurut masyarakat Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut. Pangeran Samudra adalah seorang putra Raja Majapahit terakhir. Beliau putra Raja Brawijaya V, yang terlahir dari ibu selir Dewi Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudra tidak ikut melarikan diri. Beliau bersama ibunya ikut ke kerajaan Demak. Selama di Demak ia mendapat bimbingan ilmu dari Sunan Kalijaga. Lalu Pangeran Samudra oleh Sunan Kalijaga diperintahkan untuk berguru kepada Kiai Gugur dengan ditemani dua abdinya. Selain itu ia juga diperintahkan untuk mencari saudaranya yang lain yang telah hilang. Selama berguru dan sambil mencari saudaranya, Pangeran Samudra tidak mengetahui bahwa Kiai Gugur adalah kakak kandungnya. Setelah Pangeran Samudra menguasai ilmu yang diajarkannya, barulah Kiai Gugur menceritakan jati dirinya. Pangeran Samudra terkejut mendengar akan hal itu, dan akhirnya Kiai Gugur bersedia dipersatukan kembali dan ikut ke Demak. Setelah itu Pangeran Samudra kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat. Dalam perjalanan Pangeran Samudra terserang sakit. Perjalanan tetap diteruskan, akan tetapi sakitnya semakin parah. Kemudian Pangeran Samudra memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya pada Sultan Patah. Setelah mendengar kabar itu, Sultan memerintahkan pada abdinya tersebut untuk kembali ke tempat Pangeran Samudra, akan tetapi Pangeran Samudra telah meninggal. Selanjutnya atas petunjuk dari Sultan, maka jasad Pangeran Samudra dimakamkan di sebuah perbukitan tidak jauh dari tempat meninggalnya Pangeran Samudra. Selanjutnya cerita Pangeran Samudra menurut versi masyarakat Kabupaten Grobogan. Menurut masyarakat Grobogan, Pangeran Samudra adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Ia terlahir dari ibu selir Ontrowulan. Ketika kerajaan Majapahit mendapat serangan dari kerajaan Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada waktu terjadi serangan tersebut, kerajaan Majapahit terdesak dan akhirnya runtuh. Kemudian, semua bangsawan dari keturunan Raja Majapahit melarikan diri dari kerajaan. Begitu juga dengan Pangeran Samudra, yang tetap teguh pada agama Siwa Buddha yang diyakininya. Ia bersama ibunya yaitu Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya berjalan cukup jauh. Akhirnya Pangeran Samudra dan ibunya yakni Dewi Ontrowulan beserta para pengikutnya sampai pada suatu tempat yang agak berbukit. Dan mereka beristirahat sejenak di bukit tersebut. Pada waktu istirahat di bukit tersebut, Pangeran Samudra melihat suatu keanehan pada bukit tempat ia beristirahat. Di atas bukit tersebut tampak kabut hitam seperti asap. Yang oleh orang Jawa, asap semacam itu disebut sebagai kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada namanya, oleh Pangeran Samudra kemudian bukit itu diberi nama Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan tempat persembunyian terakhir Pangeran Samudra dan ibunya Dewi Ontrowulan. Selama di tempat persembunyian, yaitu di Kemukus,
Pangeran Samudra menderita sakit dan ibunya Dewi Ontrowulan sangat sedih melihat kondisi anaknya tersebut. Semakin hari sakit yang diderita Pangeran Samudra semakin parah, sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh dari kemungkinan untuk sembuh. Melihat kondisinya semakin parah, Pangeran Samudra akhirnya berpesan pada ibunya, bahwa jika ia meninggal, maka jasadnya agar dikuburkan di Bukit Kemukus. Akhirnya ia meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, maka ibunya yakni Dewi Ontrowulan seketika itu juga pingsan. Kemudian setelah siuman beliau berpesan apabila ia meninggal, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Pangeran Samudra, dan ia meninggal dunia, seketika di tempat itu juga. Dan selanjutnya cerita Pangeran Samudra versi masyarakat pendatang. Yang sampai sekarang cerita ini masih dipercayai dan dilestarikan. Namun cerita versi ini lebih cenderung mengarah pada cerita yang menggunakan idiomatik bermesraan. Mungkin karena disebabkan dari cerita versi masyarakat pendatang inilah, Gunung Kemukus menjadi banyak warung remang-remang. Versi cerita Pangeran Samudra dari masyarakat pendatang adalah sebagai berikut. Dikisahkan bahwa Pangeran Samudra adalah seorang pangeran yang kasmaran dan jatuh cinta pada ibu kandungnya sendiri, yaitu Raden Ayu Ontrowulan. Hubungan cinta antara anak dan ibu ini terus berlanjut sampai beberapa waktu lamanya. Tidak disangka, akhirnya hubungan asmara gelap itu terbongkar oleh ayah Pangeran Samudra, yaitu Prabu Brawijaya, hingga membuatnya murka. Pangeran Samudra kemudian diusir dari istana. Dalam kesedihannya, Pangeran Samudra kemudian melanglang buana ke berbagai daerah dan akhirnya sampai di suatu desa, yang bernama Kemukus. Tidak lama kemudian, ibundanya menyusulnya ke Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Setelah lama tidak bertemu, timbullah hasrat dalam benak mereka untuk bermesraan. Namun sial, belum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan, penduduk sekitar memergoki, dan akhirnya penduduk merajamnya. Sebelum menghembuskan nafas untuk yang terakhir kali, Pangeran Samudra sempat berpesan, barang siapa yang dapat melanjutkan hubungan mereka yang belum sempat terlaksana itu, maka akan terkabul semua permintaannya. Adapun ucapannya adalah, baiklah aku menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Dan akhirnya keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikuburkan dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Gunung tersebut adalah Gunung Kemukus.